Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dan rekan saya akan mendemonstrasikan web yang telah kita buat selama satu semester ini. Baik, perkenalkan nama saya Syafinur Aditya, akhiran NIM 023 dan teman Saya Muhammad Abdul Aziz, akhiran NIM 012. dan untuk pembagian tugasnya saya adalah sebagai front end-nya dan teman saya sebagai back end-nya. Oke, baik. Untuk awalan kita jelaskan bagian admin dulu. Jadi di sini akan saya masuk ke halaman admin. Baik, di halaman admin terdapat dashboard, produk, kategori, pesanan, pengaturan, dan keuangan. Nah, di halaman dashboard admin sendiri terdapat aksi cepat, pesanan untuk melihat pesanan, total produk, total pelanggan, dan yang lainnya. Jadi kita bisa melakukan aksi cepat dari sini atau bisa lakukan dari sini. Misal kita untuk tambahkan kategori, kita akan menambahkan kategori makanan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kategori ini ditambahkan, maka akan muncul nama, Slack, status, aksi edit, dan hapus. Lalu kita lanjut ke fitur pesanan. Maaf, kita produk dulu. Jadi di produk ini terdapat nama produk, kategori, harga, stok, status, tag, rekomendasi promo, dan aksi edit, cabut rekomendasi, promo, dan hapus. Kita untuk menambahkan produknya, kita klik ini, produk. Kita tambahkan mie pedas. Level 5. Harga 12.000. Harga promo 9.000. Kategorinya adalah makanan. Kita masukkan stoknya, misal 10, dan kita masukkan gambar. Kita klik rekomendasi dan promonya. Ini adalah untuk bagian promo. Jadi misal ini dinonaktifkan, maka ini juga harusnya nggak usah dimasukkan untuk promonya. Lalu klik simpan. Nah, akan menambahkan ke dalam indeks produknya ada mie pedas dan yang lainnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke fitur pengaturan. Jadi di fitur pengaturan ini terdapat informasi kontak dan sosial yang berisikan nama toko, email, telepon, WhatsApp, dan yang lainnya seperti ini. Dan ini adalah kontak sosial media kita. Kita bisa menambahkan atau mengedit langsung di sininya. Nanti akan ditampilkan ke dalam footer yang ada di bagian bawah untuk uh, bagian customer-nya. Oke. Setelah itu untuk bagian customer-nya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian customer-nya. Yang pertama, kita akan daftar dulu. Misalnya, seperti ini. Lanjut daftar. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboard-nya. Untuk yang pertama, di atas ini terdapat logo beserta nama toko yang kita buat. Di bawahnya terdapat tagline, dan kita bisa melihat menu dari sini ataupun dari sebelah kanan sini. Di bawahnya terdapat menu rekomendasi yang terdapat dari halaman admin sebelumnya telah dibuat. Lalu di bawahnya terdapat halaman deskripsi, bagian deskripsi. Di sini juga kita bisa melihat menu. Lalu untuk bagian footer terdapat nama toko, menunya, dan kontak yang telah diedit pada halaman admin sebelumnya. Baik, kita selanjutnya akan melakukan pemesanan. Pertama, kita akan mencet bagian menu tadi.
Lalu di sini terdapat fitur cari menu dan sebelah kanannya terdapat kategori minuman dan makanan. Apabila kita masuk minuman, akan muncul semua produk atau menu yang berkategori minuman. Dan lalu untuk makanan sama. Bentar. Misal di sini kita menambahkan minumannya. Di sini kita bisa menambah dan menguranginya. Lalu di sini juga sama. Selanjutnya kita pencet bagian ikon keranjang ini. Di sini kita bisa mengurangi dan menambahkan juga. Lalu kita melakukan checkout. Nah, untuk bagian checkout terdapat informasi pengiriman seperti nama, nomor teleponnya, alamat pengiriman, dan catatan. Untuk catatannya opsional. Selanjutnya untuk metode pembayaran terdapat dua cara, yaitu ada COD atau bayar di tempat dan kris. Selanjutnya kita buat pesanan. Ayo kita lakukan untuk yang COD dulu. Dan di sini terdapat informasi berupa pesanan berhasil dibuat dengan nomor pesanan dan metode pemesanannya. Lalu lihat detail pesanan. Nah, sama seperti ini. Ini adalah halaman berupa pesanan yang telah kita buat. Lalu ini konfirmasi pesanan dari customer-nya. Nah, selanjutnya. Oh ya, ini harus dikonfirmasi dulu bahwa dia sudah memesan dan langsung akan dikirimkan ke halaman admin. Sebelumnya akan ada satu fitur lagi yang terlewat tadi, yaitu profil. Jadi di profil ini adalah informasi akun, alamat, dan sebagainya. Dan kita juga bisa untuk mengubah password seperti ini, password saat ini, password baru, dan password yang baru. Oke, kita akan jelaskan untuk yang admin dulu ya. Nah, kita masuk ke halaman pesanan. Jadi pesanan yang dia pesan tadi akan masuk ke sini. Ada order nomor 3 ini. Total 54.000, statusnya masih dikonfirmasi. Nah, jadi kita sebagai adminnya harus mengubah statusnya seperti ini. Ada sedang diproses, dikirim, sudah terkirim, dan dibatalkan. Nah, setelah dikonfirmasi berarti kita akan mengubah statusnya menjadi sedang diproses. Ya. Lalu tanpa menunggu lama berarti kita langsung saja ke sudah terkirim. Nah, seperti ini. Kita keluar dulu, akan masuk ke halaman customer. Oke, masuk lagi. Baik, kita masuk lagi ke halaman customer. Baik, nah, kita sudah masuk di halaman dashboardnya. Dan kita pencet lagi untuk pesanan. Nah, di sini sudah terkirim. Dan kita pencet lihat detail pesanan. Dan di sini adalah sama seperti yang tadi, berisikan pesanan yang telah kita buat. Dan apabila kita sudah menerima pesanan yang kita pesan, bisa kita konfirmasi penerima pesanan. Apabila kita sudah mengklik pesanan yang telah konfirmasi pesanan. Maaf, saya ulangi. Apabila kita sudah mengklik fitur
konfirmasi pesanan yang telah kita terima, maka uang yang kita bayarkan sudah masuk ke halaman admin sebelumnya. Oke, kita lihat dulu untuk halaman adminnya, apakah uangnya sudah masuk. Nah, kita masuk ke halaman keuangan. Nah, ini pendapatannya menjadi 78.000 karena pada hari ini ada transaksinya yang sudah lunas ada 54 tambah 24.000. Nah, seperti itu. Dan di halaman keuangan ini ada untuk pencarian dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa kita bisa menerapkannya dan ada untuk ringkasan harian 14 hari, berarti ini 2 minggu. Dan ini ada yang belum dibayar, artinya jika kita tadi belum mengklik untuk Konfirmasi yang pesanan. konfirmasi pesanan, itu uangnya belum bisa masuk ke halaman adminnya. Jadi begitu. Dan itu ada satu fitur lagi yang metode QRIS tertinggal tadi akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Sebenarnya sama, tapi biar dijelaskan lagi. Oke, kita masuk lagi ke halaman customer-nya. Baik, kita masuk ke pesanan. Kita akan mengulangi pesanan lagi dari awal eh, seperti ini. Sama, hanya untuk metode pembayarannya yang berbeda. Oke. Untuk catatannya opsional dan di sini kita pencet yang fitur kris buat pesanan. Nah, sama, namun untuk fitur kris ini kurir akan membawa instruksi pembayaran kris saat pesanan tiba. Jadi bedanya dengan COD adalah kalau COD bisa menggunakan maaf, untuk COD bisa menggunakan tunai, sedangkan di kris ini kita tidak perlu repot-repot untuk menerima kembalian apabila uang kita berlebih. Jadi kita langsung kris scan dari kris yang dibawa oleh kurir tadi. Baik, seperti itu. Oke, dikonfirmasi dulu ya. Ini masih tertunda karena ini belum dikonfirmasi. Nah, jadi sama, konfirmasi pesanan. Nah, ini akan dikirimkan ke halaman adminnya tadi. Dan pada halaman admin juga sama sebenarnya. Kita masuk ke pesanan. Nah, ini ada tambahan lagi order 4. Kita klik detail. Kita bisa ubah ininya apa statusnya menjadi sudah terkirim. Sama ya seperti tadi. Jadi customer harus mengkonfirmasi bahwa pesanannya sudah sampai. Baik, untuk pesanan yang telah dikonfirmasi statusnya dari halaman admin, jadi seperti ini. Dan kita konfirmasi penerima pesanan. Nah, Jadi apabila kita sudah mengkonfirmasi pesanan yang telah diterima, maka uangnya akan bisa sampai ke halaman admin tadi. ya. Oke, kita cek dulu.
Nah, ini pendapatannya menjadi 108 yang tadinya berapa tadi? 7 berapa? 74, Iya, 78. iya. Karena sudah dikonfirmasi oleh customer. Oke, sudah kan? Oke, kita keluar dulu. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan demo kita kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita mohon maaf ya. Oke. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.